Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani dari Prodi Ekonomi Syariah 3. Baik, di mana di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang tantangan investasi pada saat sekarang dengan maraknya investasi bodong. Terlebih dahulu kita harus tahu ada beberapa alasan mengapa masyarakat masih sering tergiur dengan tawaran investasi bodong. Yang pertama yaitu return atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi, bahkan seringkali tidak masuk akal dan atau dalam jumlah yang dipastikan. Hal ini tentu terlihat sangat menjanjikan terutama bagi masyarakat yang belum berdedikasi dengan baik namun sangat membutuhkan dana. Terus yang kedua, produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrumen tertentu seperti emas, giro atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, bank dan lain-lain. Tentunya hal-hal yang lebih dikenal lebih dahulu oleh masyarakat seperti ini akan lebih mudah mereka mempercayai. Terus yang ketiga, menggunakan nama-nama besar kayak seperti perusahaan, selebriti, pejabat publik, bahkan para pemuka agama untuk meyakinkan calon investor tren kekinian di kalangan masyarakat dan menuntut mereka juga untuk mengikuti gaya hidup orang-orang yang menjadi panutan masing-masing. Kasus investasi bodong memang telah mencoreng dunia investasi kita. Nah, kata yang tepat untuk menyikapi maraknya investasi bodong ini adalah bahwa semua komponen bangsa, terutama pihak-pihak yang terkait untuk segera membangun kembali kesadaran masyarakat dan mengambil sikap agar praktik investasi bodong tidak kembali merugikan masyarakat. Baik, yang pertama yaitu masyarakat harus berani meninggalkan pola pikir yang harus mengejar suku bunga yang tinggi dengan imbalan hasil yang tinggi tanpa memperhatikan resiko yang akan timbul di kemudian hari. Terus karena suku bunga yang tinggi dengan harapan akan mendapatkan imbalan hasil yang tinggi, bagaikan si godot merindukan bulan atau menanti pepesan kosong belakang. Nah, banyak korban berjatuhan hanya karena bujuk rayu dari pelaku investasi bodong yang selalu mengincar korbannya dengan jurus-jurus semutnya hingga akhirnya korban takluk tanpa perlawanan. Nah, terus yang kedua, mencari investasi yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak perusahaan investasi legal yang menawarkan berbagai macam produk investasi dengan imbalan hasil yang sudah pasti seperti kayak reksadana, saham. Memang untuk imbalan hasilnya tidak sebesar imbalan hasil yang dijanjikan oleh perusahaan investasi bodong. Namun dari sisi keamanannya, investasi yang legal bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada lagi perasaan was-was dalam hati. Nah, terus yang ketiga, perlu adanya pendampingan dari OJK dengan terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentang produk-produk investasi yang legal serta bahaya-bahaya yang akan muncul jika mengidentifikasikan dananya di perusahaan investasi abal-abal. Terus yang keempat, mengoptimalkan call center yang selalu terbuka, mau menerima pertanyaan-pertanyaan atau pengaduan berkaitan dengan investasi. Nah,
Terus kita beralih kepada tantangan-tantangan yang dihadapi pada masa sekarang. Nah, tantangan yang dihadapi pada masa sekarang yaitu pertama, resiko lonjakan kasus COVID-19 dan varian barunya. Pasalnya, walaupun jumlah kasus COVID-19 di tanah air telah melandai dan berhasil melewati puncak pandemi gelombang kedua, masyarakat tetap perlu berhati-hati dengan perkembangan varian Omicron. Nah, kedua yaitu tapering of the Fed yang berpotensi menimbulkan inflasi di Amerika Serikat sehingga dampaknya akan turun berpengaruh ke Indonesia. Terus yang ketiga, krisis energi dan inflasi global yang diperkirakan masih akan menerjang Cina hingga Eropa pada tahun ini. Imbasnya bahkan menimbulkan inflasi di Amerika Serikat hingga mencapai 6% dengan inflasi yang akan terasa hingga ke Indonesia. Terus perubahan iklim dan perubahan lingkungan yang tanpa disadari bisa memberi dampak pada ekonomi dunia dan akhirnya berpengaruh pada hasil investasi. Nah, adapun tantangan lain yaitu yang pertama yaitu pola pikir masyarakat tentang investasi di pasar modal juga turut menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan. Nah, masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa investasi di pasar modal itu rumit, sulit dilakukan, butuh modal yang banyak, bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa investasi di pasar modal itu sama saja dengan berjudi atau haram. Nah, selain itu, kendala distribusi informasi mengenai pasar modal terutama di luar Pulau Jawa juga harus menjadi perhatian. Kondisi geografis Indonesia yang adalah negara kepulauan. Nah, sementara lembaga jasa keuangan terutama pasar modal terpusat di Jakarta. Nah, kalaupun ada kantor-kantor cabang secara jumlah hanya terpusat di Jakarta dan Jawa. Nah, terlihat pada survei yang telah dilakukan OJK. Ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang membeli produk dan menggunakan jasa lembaga keuangan tetapi tak benar-benar paham apa yang dibeli dan apa yang digunakannya. Banyak pengelola investasi bermasalah, lolos dari hukuman pidana. Nah, sebagian besar bahkan hilang dengan uang investasinya sebelum OJK maupun pihak yang berwajib turun tangan. Hal ini menuntut OJK untuk lebih tegas dalam hal menertibkan investasi yang bermasalah. Nah, sehingga masyarakat juga dapat lebih waspada lagi dalam memilih instrumen investasi. Baik, itu saja sedikit materi yang saya jelaskan mengenai tantangan investasi di masa sekarang. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.